berkaitan dengan masalah haji yang ada di negara kita. Kalau kita lihat bahwa di negara ini sebelum tahun 2025 untuk keberangkatan haji itu ada 3 jalur utama. Haji reguler, haji plus atau haji khusus, dan yang ketiga adalah haji furoda. 2 yang pertama ini kuota. Pemerintah Saudi memberikan kuota kepada pemerintah Indonesia untuk memberangkatkan haji masyarakat Indonesia. Karena ini sifatnya kuota, maka visanya gratis, tidak berbayar. Dan itu semuanya adalah haknya pemerintah, dari pemerintah ke pemerintah. Sementara untuk yang ketiga, yaitu furoda, ini di luar kuota. Karena furoda ini pada asalnya adalah hak yang diberikan oleh kerajaan Saudi kepada para emir untuk kemudian mengundang siapapun yang dia inginkan agar datang berhaji. Sehingga dia visa dari pribadi untuk pribadi. Nah, visa emir ini kemudian dikumpulkan lalu dijual oleh broker dengan nilai tertentu dan jadilah visa furoda yang resmi, karena itu legal baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Saudi. Dari 3 jenis haji ini saya pribadi memandang, dan ini juga pernah saya diskusikan dengan beberapa asatidzah, semuanya tidak lepas dari gharar, baik reguler, khusus maupun furoda. Ghararnya reguler di mana, Pak? Ghararnya reguler, 1, waktunya nggak jelas. Yang kedua, harganya nggak jelas. Sehingga kita misalnya mendaftar tahun ini, Anda akan antri berapa lama? Katanya sampai 30 tahun. Antara 20 sampai 30 tahun. Pastinya kapan? Nggak tahu. Ketika Anda melakukan akad jual beli jasa, tapi kapan jasa itu diberikan? Nggak tahu, orang tidak akan mengikutinya. Orang tidak akan mau untuk mengambilnya. Karena jasanya nggak jelas. Saya mau daftar SD untuk anak saya. Kapan mulai sekolah? Wallahu a'lam. Ini masuk kategori transaksi gharar. Apalagi biayanya juga nggak jelas. Terus nanti biayanya berapa? Fixnya. Pokoknya sekarang kamu bayar 25 juta. Nanti fixnya berapa? Tergantung keberangkatan. Bisa mahal, bisa murah. Sebelum tahun atau sebelum pandemi relatif lebih murah. Pasca pandemi 2024, 2023 ada kenaikan. Sehingga sempat ramai untuk yang reguler. Banyak kaum muslimin yang terdaftar di reguler tidak sanggup untuk bayar lebih karena kenaikannya terlalu jauh dari yang sebelumnya. Harganya nggak jelas, waktunya nggak jelas. Bukankah itu gharar? Kita sepakat ini gharar. Yang plus juga sama, yang haji khusus. Kapan waktu keberangkatannya? Tidak tahu. Daftar sekarang bisa antri antara 5 sampai 7 tahun. Terus nanti kalau sudah 2 tahun mengendap, Anda bisa ajukan percepatan. Apakah percepatan itu pasti dikabulkan? Belum tentu. Bisa dikabulkan, bisa tidak. Tapi yang jelas, waktu tunda Anda antara 5 sampai 7 tahun. Di saat kita punya waktu yang juga rentangnya nggak jelas, berarti kapan jasa itu kita terima? Wallahu a'lam. Harganya juga Matahari jelas. Antara 10.000 sebagai harganya nggak jelas, waktunya nggak jelas. Bukankah itu gharar? Kita sepakat ini gharar. Yang plus juga sama, yang haji khusus. Kapan waktu keberangkatannya? Tidak tahu. Daftar sekarang bisa antri antara 5 sampai 7 tahun. Terus nanti kalau sudah 2 tahun mengendap, Anda bisa ajukan percepatan. Apakah percepatan itu pasti dikabulkan? Belum tentu. Bisa dikabulkan, bisa tidak. Tapi yang jelas, waktu tunda Anda antara 5 sampai 7 tahun. Di saat kita punya waktu yang juga rentangnya nggak jelas, berarti kapan jasa itu kita terima? Wallahu a'lam. Harganya juga sama, tidak jelas. Antara 10.000 sebagian travel sampai 20 sekian ribu. Sehingga juga tidak jelas nilai fixnya. Dan itu semuanya terjadi pada haji kuota. Maka haji ini gharar yang reguler, haji plus gharar, sementara yang furoda juga gharar. Ghararnya ada di mana? Belum tentu dapat visa. Karena dalam hal ini tergantung kebijakan dari pemerintah. Kadang dibuka longgar, kadang disempitkan. Dah, berarti 3 ini semuanya ada gharar. Selanjutnya, ketika kita sepakat bahwa semuanya ada gharar, mau bagian pertama, kedua maupun ketiga, semuanya ada gharar. Terus apakah gara-gara keberadaan gharar kaum muslimin jadi nggak bisa berhaji? Sementara jalur yang utama cuma 3 ini. Ada jalur yang lain kan, tapi jalur khusus ya, seperti undangan pemerintah, pejabat dan seterusnya. Nggak mungkin rakyat mengandalkan itu. Yang ada hanya 3 kemungkinan ini.
Sehingga di tiga kemungkinan ini semuanya goror. Baik pertama, kedua maupun yang ketiga. Apakah gara-gara ada gorornya kita jadi nggak bisa haji? Ini goror nggak boleh, ini goror nggak boleh, ini goror nggak boleh. Jadi kita semuanya nggak bisa haji. Maka berlakulah satu kaidah, idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Ketika ada satu kondisi yang itu semua sisi sempit, maka dibuat lebih longgar. Dan kalau terlalu longgar, dibuat lebih sempit. Ideal itu ada di tengah. Sehingga kalau terlalu sempit, dibuat longgar. Ketika longgar, dibuat menyempit. Ini semuanya goror. Anda mau daftar dimanapun, ketabrak dengan larangan. Wa idza dhaqal amru ittasa'. Dan kaidahnya, apabila ada sesuatu yang sempit, maka dia dibuat lebih longgar. Baik. Sehingga dengan pertimbangan ini, siapapun yang daftar haji, posisi dia sebagai rakyat dengan jalur yang umumnya dipakai oleh masyarakat, tidak akan pernah lepas dari yang namanya pelanggaran. Tapi itu diizinkan, karena tidak ada sisi yang lain. Tidak ada jalur yang lain yang memungkinkan. Kecuali kalau misalnya, bisa berangkat dari Jepang, bisa berangkat dari Korea, atau ke negara-negara non-muslim, sehingga kita punya visa yang resmi. Ya, cuman peluang itu kan kecil. Anda adalah masyarakat Indonesia, yang tentu saja berangkat dari Indonesia. Nggak mungkin kita berangkatkan semuanya ke luar negeri, kita pencar-pencar ke negeri kafir, baru kemudian haji. Selanjutnya, posisi goror itu bisa diperkecil. Posisi goror itu bisa diperkecil. Sehingga ketika gorornya diperkecil, maka status goror itu menjadi ditoleransi. Sebab goror itu ada dua. Ada goror mu'tabar dan ada goror mughtafar. Goror mu'tabar, goror yang diperhitungkan, itu goror yang nilainya besar dan menyebabkan resiko kerugian yang besar, yang disebut dengan goror fahish atau goror yang disepakati itu dilarang. Karena goror seperti ini mirip seperti judi. Nah, kemudian ada jenis goror yang kedua, goror yang kecil. Goror kecil itu seperti apa, Pak? Goror yang dia ditoleransi sehingga kalaupun terjadi, orang tidak akan merasa dirugikan besar walaupun ada sisi ketidakjelasan. Baik, karena goror yang kedua ini tidak mungkin bisa dihilangkan. Dalam setiap transaksi yang Anda lakukan, pasti ada jenis goror yang kedua. Bapak beli HP misalnya. Ketika Bapak beli HP, ya, Anda kan tidak membongkar isinya. Anda tidak membongkar IC-nya, Anda tidak lihat semuanya. Tapi Anda cuma cek. Ketika dicek, sudah memenuhi standar ISO telepon, ISO SMS, ISO WA, Anda beli. Tapi Anda nggak tahu dalamnya kayak apa. Dan praktek ini hukumnya apa? Ada gorornya, tapi goror yang ditoleransi. Beli mobil bekas, bahkan termasuk yang baru, bongkar mesin enggak? Tidak. Anda tidak tahu dalamannya, tapi Anda bertransaksi. Itulah yang dimaksud dengan goror yang kecil. Sehingga goror kecil seperti ini hukumnya boleh. Nah, jika ada transaksi yang punya potensi goror besar, maka diperkecil. Cara memperkecil goror gimana, Pak? Cara memperkecil goror adalah, pertama, salah satunya ditunggu. Seperti larangan Nabi SAW tentang jual beli ijon. Jangan ditransaksikan ketika buahnya masih kecil, tapi tunggu ketika memungkinkan untuk dipanen. Beliau ditanya, kapan memungkinkan dipanen? Wa mazahuha ya Rasulullah. Kapan tanaman itu atau buah-buahan itu boleh untuk dipanen? Kata beliau, hatta ihmarrat awis farrat. Sampai dia sudah menguning atau memerah. Sehingga ketika buahnya sudah menguning atau memerah, boleh ditransaksikan. Maka butuh waktu untuk ditunda biar memperkecil potensi tidak jelas tadi. Baik, itu kan berlaku untuk buah, Pak. Kalau berlaku untuk visa apa, Pak? Karena visa kalau ditunggu juga kita tidak tahu, sama-sama tidak jelas. Nah, di posisi ketika objeknya tidak jelas, maka akadnya dibuat gantung dengan adanya hak khiyar syarat. Dengan adanya hak khiyar syarat atau hak khiyar ru'yah. Dan praktek itu dilakukan oleh para sahabat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tinggalnya di mana? Di Madinah. Beliau pernah menjual tanah kepada Thalha bin Ubaidillah dan tanahnya ada di Kufah. Dan ketika Utsman diingatkan sama orang, faqad ghabinta, kamu nanti rugi, wong kamu nggak tahu tanahmu. Utsman tidak pernah melihat tanah itu. Thalha juga tidak pernah melihat tanah itu. Cuman Utsman diberitahu bahwa Utsman punya hak tanah di Kufah. Seperti apa tanahnya, Utsman belum lihat. Thalha juga sama, beliau belum pernah lihat tanah itu. Maka mereka berdua berangkat ke Kufah. Transaksinya di Madinah, tapi gantung sampai Kufah. Nah, ketika mereka diingatkan, kamu nanti rugi karena nggak jelas tanahmu kayak apa. Apa jawab Utsman? Aku tidak rugi. Liyal khiyar, aku punya hak khiyar. Li'anni lam aral ardo, karena aku belum pernah lihat tanah itu. Sehingga Utsman punya hak khiyar nanti
Kalau sudah sampai sana, oh kok ternyata bagus tanahnya, subur, tanamannya banyak, harganya sekian nggak cocok, tak batalkan transaksinya. Boleh. Tolha juga sama, saya juga punya hak khiyar. Sehingga nanti saya punya hak, harga sekian, kok tanahnya kurang bagus, saya punya hak untuk tidak jadi beli. Sehingga di posisi ketika objeknya tidak jelas, diperkecil gorornya dengan cara apa? Ada hak khiyar. Keberadaan hak khiyar itu memberi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk memilih lanjut atau tidak. Di posisi tidak jelas tadi, kemudian selanjutnya diberi hak khiyar untuk mengambil pilihan nanti setelah kejelasan ada, apakah lanjut atau tidak. Sehingga goror yang besar jadi kecil karena digantung dengan hak milih di bagian akhir setelah ada kejelasan. Mafhum seperti ini? Baik. Contoh yang lain. Ada gubernur Mekah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namanya Nafi' bin Abdul Harith, yang beliau membeli sebuah rumah milik Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah. Nah, Nafi' ini minta izin kepada Sofwan. Akan aku laporkan kepada Amirul Mukminin di Madinah mengenai rumah ini. Rumah ini dibeli untuk dijadikan penjara. Dan riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari. Saya akan laporkan kepada Amirul Mukminin. Kalau beliau sepakat, saya lanjut beli. Kalau beliau tidak sepakat, saya batalkan. Sehingga akadnya di Mekah, tapi lapor dulu ke Madinah. Apakah kira-kira Nafi' bin Abdul Harith kirim gambar dan foto WA? Atau beliau butuh waktu untuk datang ke Madinah? Balik lagi ke Mekah. Sehingga butuh waktu minimal perjalanan saja setengah bulan. 7 hari berangkat, 7 hari balik. Akadnya gantung. Dan gantungnya itu disepakati oleh keduanya. Nanti kalau Umar setuju, lanjut. Kalau Umar gak setuju, ya batal. Padahal sudah dilakukan akad. Maka yang tidak jelas tadi, apakah lanjut atau tidak, itu dibuat gorornya hilang dengan cara diberi hak khiyar. Nah, inilah yang disebut dengan khiyar syarat. Dan khiyar syarat itu hakikatnya adalah perpanjangan dari khiyar majelis. Akadnya tidak selesai sekarang, tapi nanti kejelasannya besok. Anda akan kami kasih pilihan setelah ada kejelasan. Baik, lalu masih meninggalkan pertanyaan. Di tahun 2022, peluang keberhasilan furoda itu hanya 10%. Menurut informasi. Baik, 2024, informasi yang saya dapatkan, keberhasilan furoda 100%. Mau pakai standar tahun yang mana? 2022 atau 2024? Sama-sama kasusnya furoda. Sehingga kalau kemudian dia menilai hanya dengan menggunakan standar 2022, kenapa Anda tinggalkan yang lebih dekat? 2024 furoda 100%. Sehingga kalau disebut jika ada transaksi dengan peluang keberhasilan 10%, itu gorornya besar sekali. Bagaimana dengan transaksi yang keberhasilan 100%? Sama-sama furoda. Kalau dia menggunakan standar 2022, kenapa standar 2024 ditinggalkan? Padahal sama-sama kejadiannya furoda. Dan lebih dari itu, faktor kegagalan yang terjadi pada reguler maupun yang terjadi pada plus juga ada. Berapa persen orang yang gagal berangkat karena dia nggak bisa bayar? Berapa persen yang gagal berangkat karena meninggal dengan waktu penundaan yang demikian lama selama 30 tahun? Kenapa itu tidak dihitung? Jika sama-sama menghitung faktor kegagalan. Maka di sini ada sisi goror, di sini ada sisi goror. Terus di furoda, kenapa masih Anda menggunakannya? Yang tadi, hak khiyar itu tidak dihilangkan. Jamaah kami semuanya memiliki satu poin klausul, jika visa tidak keluar 100% uang kembali. Jika visa tidak keluar 100% uang kembali. Sebagaimana itu juga ada dalam reguler. Kalaupun jamaah meninggal dan tidak ada yang mau melanjutkan, uang bisa ditarik kembali. Sehingga posisi hak khiyar inilah yang menyebabkan sisi gorornya tadi diperkecil. Bukan hilang ya, sisi gorornya jadi kecil. Besar menjadi kecil. Jika kita menganggap bahasanya dengan goror kecil itu menjadi boleh, maka ketika kita menilai reguler boleh karena visanya adalah kuota yang dijamin oleh pemerintah, khusus juga boleh karena dijamin oleh pemerintah, di sini juga sama. Kami memang tidak ada jaminan dari pemerintah, tapi untuk furoda di bagian ini ada hak khiyar. Begitu kejelasan terjadi, dia punya hak pilih, lanjut atau batal. Baik, masih meninggalkan pertanyaan. Tapi akadnya tidak diulang. Akadnya di furoda tidak diulang. Sehingga ketika ada goror besar, akad sudah dilakukan. Ketika sudah ada kejelasan antara visa keluar dan visa tidak keluar, kenapa akadnya tidak diulang? Karena sebagian asatidzah kan mempertanyakan kenapa akadnya tidak diulang. Baik, wallahu alam yang kami pahami, ya, mungkin berbeda dengan sebagian ustadz yang lain. Bedakan antara mengulang akad dengan istishabul hal, mempertahankan keadaan. Mempertahankan keadaan berarti ibqaul aqd, mempertahankan akad. Akadnya tidak diulang, tapi mempertahankan akad yang lama.
mempertahankan akad yang lama. Ketika ada kejelasan visa, saya lanjut dengan akad sebelumnya. Sehingga jamaah dalam hal ini sama seperti akad sebelumnya. Karena beberapa sahabat yang tadi melakukan praktek akad, kita tidak mendapatkan riwayat, mereka mengulang. Akad itu gantung. Kalau Amirul Mukminin setuju, lanjut. Apakah diulangi akad atau mempertahankan akad? Yang terjadi, kami tidak mendapatkan riwayat, mereka mengulang akad. Karena keberadaan hak khiyar tadi menyebabkan mereka boleh melanjutkan yang bertahan. Dan itulah yang dimaksud dengan praktek istishab. Istishab artinya mempertahankan keadaan. Keadaan dulu sudah akad, ini lanjut, setuju, lanjut. Begitu visa keluar, mereka lanjut. Memang tidak ada pengulangan akad. Tapi di posisi itu mereka mempertahankan akad lama. Dan bukan syarat harus ada mengulang akad. Wallahu a'lam, ini yang kami yakini sebagai pertimbangan mungkin ditanyakan oleh sebagian jamaah, kenapa yang sudah jelas ada gorornya tapi tetap dilakukan, bukan karena kami tidak punya landasan, tapi kami punya pertimbangan sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Wallahu a'lam.